Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arden Febrianto dengan NIM 2017-061-042 Universitas Sulawesi Tenggara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian data dan jenis data di mata kuliah statistika. Jadi, pengertian data. Data adalah ukuran dari variabel atau data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi. Data dapat diklasifikasikan menurut jenis, menurut dimensi, waktu, dan menurut sumbernya. Jadi, data itu adalah sesuatu yang telah diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel. Jadi, kalau kita mau mengambil data, maka ada sesuatu yang diukur atau ada sesuatu yang diambil dimensi atau populasinya. Jadi kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan data serta proses pengambilan data seperti apa. Yang kedua, itu jenis-jenis data. Ada beberapa jenis data yang dimana ini dibagi-bagi lagi. Jadi ada data kuantitatif, dia masuk di data rasio sama interval. Kemudian data kualitatif, dia masuk di data nominal sama ordinal. Kemudian dia bersifat data kuantitatif dulu yang kita akan bahas. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Jadi numerik itu angka. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi ada dua. Jadi kuantitatif dia itu ada data rasio sama interval. Yang data rasio yaitu data diukur dengan proporsi. Sebagai contoh, persentase jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Tenggara, tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2000, persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara. Jadi data rasio. Jadi data rasio ini dia seperti data data perbandingan. Ya, kemudian data interval merupakan data yang mempunyai perbedaan urutan dan jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak mempunyai titik nol, absolut atau mutlak. Jadi data interval ini dia tidak mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Artinya pada jarak skala interval diatur mengikuti ukuran tertentu yang mudah dipahami maknanya dalam rangka menyusun interpretasi. Contohnya, data tes hasil belajar yang diberikan angka 4, 5, 6, sampai 9, dan seterusnya. Jarak antara 5 dan A sama dengan 6 dan 7 seterusnya. Namun angka tersebut tidak mempunyai arti perbandingan yang mana 4 didapatkan sehingga berarti kepandaian sekunderi mendapatkan 8. Jadi di sini data interval adalah data yang tidak mengambil suatu kesimpulan. Di mana kesimpulan itu dia tidak betul-betul bahwa tepat sasaran. Artinya dalam contoh ini jarak antara 5 dan 6 itu sama dengan 6 dan 7 dan seterusnya. Namun angka tersebut ini tidak mempunyai arti perbandingan. Jadi pengambilan kesimpulan dalam angka perbandingan ini dia pada data interval tidak ada. Yang kedua, data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Numerik ini angka ya. Jadi namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikualifikasi agar dapat diproses. Kuantifikasi dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan data dalam bentuk kategori. Data kualitatif dapat menjadikan menjadi dua, yaitu data nominal sama ordinal. Yaitu data nominal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori. Sebagai contoh, industri Indonesia adalah biro. Pusat statistik digolongkan menjadi industri rumah tangga dengan jumlah tenaga kerjanya 144 orang, diberikan kategori 1. Ada industri kecil, ada jumlah rumah tangga, kemudian 5 sampai 19 orang. Ya seperti itulah data nominal. Jadi dia mengklasifikasikan lagi beberapa tingkatan-tingkatan dalam menyebutkan data nominalnya. Kemudian data ordinal. Data ordinal merupakan data yang mempunyai urutan atau order. Jadi dia urutannya struktur atau teratur, tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Dengan kata lain merupakan data yang memiliki jenjang sehingga responden bisa diurutkan jenjangnya sesuai dengan karakteristik yang ada pada dirinya.
Pada data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih, sama atau kurang dari data yang lain. Data ordinal bisa dibedakan dan diurutkan tapi tidak mempunyai jarak yang sama dalam urutan maupun perbedaan yang ada. Saya akan berikan sedikit contoh tentang data ordinal. Contohnya, ranking prestasi belajar, ranking 1 nilainya 1000. 2 nilainya 180 dan 3 nilainya 960. Yang mana jarak antara ranking 1 dan ranking 2 berbeda dengan ranking 2 dan 3. Artinya perbedaan nilai dia tidak monoton. Ada perbedaan di antara 1, 2 dan 3. Jadi dia tidak bisa dikatakan tidak konsisten lah dalam pemberian nilainya dalam data ordinal. Jadi ada beberapa tadi jenis-jenis data, kemudian sifat-sifat data. Sifat-sifat data dalam statistik dapat berdasarkan pada sifat dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu dikotomi, diskrit, dan kontinum. Apa itu data dikotomi? Merupakan data yang bersifat pilah satu sama lain, misalnya suku, agama, jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya. Jadi data dikotomi adalah data yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, karena data ini adalah data pembeda di mana data ini bersifat pilah atau sama lain. Dia bersifat milah memilih antara suku, jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian data diskrit. Apa itu data diskrit? Merupakan data yang proses pengumpulan datanya dijalankan dengan cara menghitung atau membilang, seperti jumlah anak, jumlah penduduk, jumlah kematian, dan sebagainya. Jadi data diskrit ini adalah data yang sering digunakan oleh paling banyak sensus penduduk, di mana mengetahui jumlah penduduk, jumlah kematian, dan sebagainya. Kemudian data diskrit ini. Data kontinum merupakan data pengumpulan datanya didapatkan dengan cara mengukur dengan alat ukur yang memakai skala tertentu, misalnya suhu, berat, bakat, kecerdasan, dan lain-lain. Data kontinum ini adalah data yang mempunyai skala ukur tertentu, di mana suhu, berat, bakat, kecerdasan ini diukur oleh alat-alat tertentu. Itulah yang menjadi pembedaan antara dikotomi, diskrit, dan kontinum. Macam-macam data. Pengumpulan data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya, yaitu pertama, pengamatan atau observasi yang kita ketahui. Yang kedua, penelusuran literatur. Yang ketiga, penggunaan kuesioner, angket. Yang keempat itu wawancara, interview. Yang kelima, pengolahan data. Yang keenam itu penyajian data. Jadi kita akan bahas satu persatu. Apa itu pengamatan? Dalam penelitian, pengamatan atau peneliti lapangan ini adalah cara pengumpulan data dengan terjun langsung atau melihat objek langsung ke lapangan atau laboratorium terhadap objek diteliti populasi. Jadi observasi ini adalah pengambilan data yang secara langsung kita turun kepada sesuatu objek atau masyarakat populasi. Terus penelusuran literatur. Penelusuran literatur dan pengamanan tidak langsung ialah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian ataupun semua data yang ada laporan data dari penelitian sebelumnya. Jadi penelusuran literatur adalah pengambilan sampel data, di mana kita mengambil sampel datanya itu sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang sudah diteliti sebelumnya. Jadi kita lebih gampang dalam pengambilan sampelnya. Kemudian pengolahan data. Penggunaan kuesioner atau angket. Penggunaan kuesioner ialah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan angket atau daftar isian terhadap objek diteliti atau populasi. Jadi penggunaan kuesioner ini adalah pengambilan data yang menggunakan dengan semacam contohnya kuis atau apalah yang dia pengambilan datanya berupa pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk tulisan. Dia kuesioner. Nah, beda dengan wawancara atau interview. Wawancara ialah hanya pengumpulan data dengan langsung mengadakan banyak pertanyaan kepada objek yang diteliti atau pada perantara yang mengetahui objek yang diteliti. Dikenal dua cara pengumpulan data, yaitu sensus dan sampling. Inilah yang sering kita gunakan juga, wawancara. Yang sering banyak digunakan yaitu wawancara atau interview, di mana pengambilan datanya ini ditanyakan langsung dari objek tersebut, di mana pengambilannya ini dia secara sensus atau sampling.
Yang berikutnya, pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan data mentah yang kemudian akan dikelola. Pengolah dimaksud ialah suatu proses untuk memperoleh data ringkasan dari data mentah tersebut menggunakan rumus tertentu. Jadi, pengolahan data ini yang dimaksud adalah kita mengambil data mentah. Data mentah ini artinya data ini masih terhambur atau data ini belum sepenuhnya valid. Jadi data ini adalah data di mana kita menggunakan rumus-rumus tertentu untuk mengambil suatu kesimpulan. Jadi data ini betul-betul sudah real pada kesimpulannya. Kemudian penyajian data. Agar data yang diolah dapat dibaca serta dimengerti oleh orang lain, maka perlu disajikan dalam bentuk-bentuk tertentu. Penyajian data itu fungsinya menunjuk perkembangan suatu keadaan, mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Penyajian data dapat dilakukan melalui tabel atau grafik. Jadi kalau kita sudah melakukan berbagai pengolahan data, mengambil sampel data, kemudian yang paling penting adalah itu finishing. Finishing data itu adalah penyajian data, di mana penyajian data ini sangat perlu karena percuma kita mengadakan penyajian data kalau memang kita tidak mengerti tentang data ini. Jadi pada saat kita menyajikan data, orang harus paham data kita seperti apa, maksud datanya ini untuk apa. Jadi ini sesuatu yang betul-betul memang pengambilan kesimpulannya sudah betul-betul real. Jadi data ini tidak perlu diperdebatkan lagi karena maksud dan tujuannya sudah jelas. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.